Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Farida. Kali ini saya akan ajak sobat traveler ke Jepang. Siapa mau? Jepang merupakan sebuah negara di bagian Asia Timur yang berdekatan dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Ibu kotanya adalah Tokyo dan menjadi kota terbesar di Jepang. Mata uang yang digunakan yen dengan nilai setara 130 sampai 150 rupiah. Sama dengan Korea Selatan. Perbedaan waktu antara Indonesia dengan Jepang terpaut 2 jam, di mana lebih dahulu waktu Jepang. Meskipun Islam adalah agama minoritas, tapi jumlahnya terus berkembang. Terbukti dengan banyaknya bangunan masjid yang berdiri dan restoran halal. Biasanya penganut agama Islam berasal dari Turki, Arab, Melayu, dan Indonesia yang merupakan pelajar atau pekerja. Agama Islam diketahui untuk pertama kali oleh penduduk Jepang pada tahun 1877 sebagai pemikiran agama barat, dan pada sekitar tahun itu kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Ini membantu agama Islam menempatkan diri dalam pemikiran intelek orang Jepang. Tetapi hanya sebatas pengetahuan saja untuk orang Jepang. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pastikan sobat traveler sudah tahu ya kapan waktu berangkatnya. Jangan sampai salah kostum. Yuk sobat traveler, kita ikuti destinasi mana saja yang wajib dikunjungi para sobat ketika berada di Jepang. Jangan lupa ya, follow dan subscribe channel ini. Tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Jepang: Okinawa Kurami Aquarium menjadi tempat wisata yang wajib sobat kunjungi saat berada di Jepang. Merupakan akuarium terbesar di Jepang yang memiliki daya tarik berupa Kuroshio Tank, yaitu akuarium raksasa di mana pengunjung bisa menyaksikan dengan mata terbuka bagaimana kehidupan laut melalui terowongan yang sudah tersedia. Wah, cocok ini kalau membawa si kecil. Destinasi berikutnya, Gunung Fuji. Nama Gunung Fuji yang sudah tersohor di mana-mana memang menjadi salah satu dari sekian banyak tujuan para wisatawan yang datang ke Jepang. Gunung Fuji menjadi gunung tertinggi di Jepang. Gunung Fuji siap memberikan kepada sobat sekalian kesan yang tak terlupakan. Gunung ini memiliki ketinggian 3.776 meter atau 12.388 kaki. Diperkirakan 200.000 orang pendaki Gunung Fuji setiap tahunnya. 30% diantaranya adalah orang asing. Pendakian ini bisa berlangsung antara 3 dan 8 jam. Sementara untuk turunnya dapat ditempuh dengan 2-5 jam saja. Terdapat 5 danau memukau di atas ketinggian sekitar 1.000 meter di atas. Danau tersebut diantaranya Yamanakoko, Danau Mototsuko, Danau Saiko, Danau Sojiko, dan yang paling populer dikunjungi wisatawan Indonesia, Danau Kawaguchiko. Destinasi berikutnya, Jigokudani Monkey Park menjadi tempat unik di mana terdapat monyet yang berkeliaran dan mandi dengan bebas di dalam kolam air panas.
Waktu terbaik untuk melihatnya adalah di musim dingin, yaitu antara Desember sampai Maret. Pemandangan sekitarnya yang ditutupi salju semakin menambah keindahan tempat wisata Monkey ini. Sobat traveler harus kesini pastinya. Destinasi berikutnya Golden Pavilion. Kuil ini sangat tersohor di Jepang. Tidak salah jika selalu banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Disebut golden karena bagian atas kuil ini berwarna emas. Selain dapat melihat bangunan kuno yang khas, sobat traveler juga dapat mencoba minum teh panas di Tea Garden. Destinasi berikutnya Eurasia, merupakan kebun binatang terbesar di Jepang yang berisi hewan dari berbagai negara di belahan dunia. Cocok sekali nih membawa si kecil. Tempatnya pun bersih. Destinasi berikutnya Hiroshima Peace Memorial. Lokasi ini untuk mengenang peristiwa bom atom yang dijatuhkan. Masih terdapat sisa-sisa bangunan yang terkena bom. Setiap tanggal 6 Agustus, sekitar pukul 8.16, para warga lokal maupun wisatawan melakukan upacara peringatan. Destinasi berikutnya Tokyo Disneyland. Siapa yang tidak kenal dengan Tokyo Disneyland? Theme park ini berada di salah satu kota di Jepang, yaitu Tokyo. Resmi dibuka pada tahun 1983, menjadikan Disneyland pertama yang dibangun di luar Amerika Serikat. Jangan lewatkan pastinya keseruan di sini. Tokyo DisneySea merupakan bagian dari Disneyland. Kalau yang ingin bermain wahana air, di sini sangat cocok untuk sobat kunjungi. Salah satu zona yang paling menarik adalah Mediterranean Harbour, di mana sobat traveler akan diajak berkeliling dengan menggunakan gondola seperti sedang berada di Venice, Italia loh. Asik bukan? Destinasi berikutnya Masjid Tokyo Jami. Masjid ini berada di dekat distrik bisnis Shibuya dan Shinjuku yang merupakan masjid terbesar yang ada di Jepang. Memiliki desain yang sangat kental dengan nuansa Ottoman Turki, yang mana ornamen para pengrajin didatangkan langsung dari Turki. Masjid terbesar ini dapat menampung jamaah sampai 1.200 orang loh. Masya Allah, banyak banget sobat. Menambah keimanan kita loh kalau kita sholat di sini ketika berada di Jepang. Bisa mengenal umat muslim dari seluruh dunia. Destinasi berikutnya Menara Tokyo. Menjadi ikon bagian kota Tokyo di mana jangan sampai dilewatkan. Berfungsi sebagai menara komunikasi di mana para pengunjung dapat naik hingga ke puncaknya untuk melihat pemandangan kota Tokyo yang menakjubkan. Destinasi berikutnya Ueno Park. Taman ini cocok sekali buat sobat datangi pada saat musim semi, karena bunga sakura akan menampakkan kecantikannya saat musim semi tiba. Lokasi ini sudah sangat kental dan ramai dikunjungi wisatawan mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Destinasi berikutnya Sensonji, biasa dikenal dengan kuil Kanon Asakusa. Bangunan kuil ini sangat besar dan didominasi oleh warna merah, di mana akan makin cantik jika dinikmati saat malam hari. Namun di siang hari pun tidak kalah bagusnya kok. Nah, untuk orang Indonesia pastinya harus berkunjung ke sini. Apa itu? Merah Putih Cafe. Wah, dari namanya saja sudah Indonesia banget.
Restoran yang berada di Tokyo ini menyajikan makanan Indonesia yang dapat mengurangi rasa rindu ketika berada di Jepang dan tentunya halal loh. Jadi sobat traveler, tidak perlu khawatir, enak lagi. Destinasi berikutnya, Harajuku. Bagi pencinta fashion, sangat cocok datang ke sini karena banyak toko fashion dan dapat melihat gaya fashion nyentrik. Pokoknya, kalau sobat traveler datang ke Jepang, jangan lupa ya mampir ke Harajuku. Berikutnya, Fushimi Inari Shiren. Ini merupakan bangunan kuil yang terkenal dengan 1000 gerbang. Ada fakta menarik dari gerbang di Fushimi Inari Shiren, di mana bentuknya yang tidak sama rata, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Mau tahu kenapa? Gerbang ini merupakan hasil sumbangan dari orang-orang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persembahan untuk dewa mereka. Destinasi berikutnya, Kebun Bambu Arashiyama. Bukan kebun bunga atau kebun yang ditumbuhi tanaman lainnya, namun merupakan ditanami pohon bambu saja. Meskipun hanya tanaman bambu, tapi karena kenangan dan keindahannya membuat para wisatawan ingin datang dan menikmati di luar hiruk pikuknya kota Kyoto. Destinasi berikutnya, Tokyo Skytree. Menjadi bangunan tertinggi kedua setelah Burj Khalifa di Dubai, yang bisa sobat kunjungi ketika berlibur ke Jepang. Tokyo Skytree ini menjadi lambang kemajuan teknologi bagi negara Jepang dengan ketinggian mencapai 634 meter. Tinggi sekali. Harus coba ya, jangan sampai ketinggalan sobat. Destinasi berikutnya, Kastil Himeji. Sempat menjadi lokasi syuting James Bond. Dulunya, kastil ini berfungsi untuk melawan musuh selama periode feodal. Jika diperhatikan, desain bangunannya mirip dengan burung yang akan terbang loh. Destinasi berikutnya, Osaka Castle. Merupakan istana kerajaan pada awal abad ke-16. Tapi meskipun disebut istana, sebenarnya adalah sebuah museum modern yang menceritakan perjalanan sang pendiri istana yang dulunya adalah pengusaha daerah Osaka. Oh iya sobat juga bisa naik ke puncaknya. Di sana sobat akan melihat panorama kota Osaka dan taman yang membentang sepanjang kastil ini. Nah, destinasi terakhir, Fukuoka, Moskow. Masjid pertama yang dibangun di Pulau Kyushu ini sangat luas dan dengan arsitektur yang menarik pastinya, di mana dapat menampung 1000 jamaah dan sangat mudah ditemukan. Nah, para sobat tidak usah khawatir ya untuk berwisata halal ke Jepang karena fasilitasnya sudah tersedia lengkap. Gimana, seru bukan? Tertarik untuk berlibur ke Jepang? Yuk bersama Ceria Holiday. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.